sistem peradilan pidana harus dipandu oleh etika. Sebab tanpa etika, maka peradilan pidana akan menjadi kekerasan yang diformalkan oleh negara. Begitu hukum pidana itu. Karena itu berhati-hatilah di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan hukum pidana itu. Kalau memang salah, hukumlah seberat-beratnya sesuai dengan hukumnya. Kalau tidak salah, ya lepaskanlah, bebaskanlah. Kalau kita ragu-ragu, akibat ya namanya manusia, tidak ada yang tahu, sama dengan kasus Vina ini. Yang satu menyatakan, oh bukan pembunuhan, ini begini. Yang satu, semua kan tidak tahu itu. Enggak tahu. Sehingga nanti setelah kita menggunakan penalaran dan logika hukum, timbul keraguan-raguan. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hukuman seumur hidup itu Masya Allah. Ya. Kalau memang tepat, ini penegak hukumnya masuk surga. Kalau salah dia, inilah yang disebut Rasulullah itu, dia menjadi penegak hukum yang masuk neraka. Begitu, jadi berat ini. Maka kita harus hati-hati. Kembali lagi saya katakan, ada tesis tadi, jangan memenggal cerita dalam suatu peristiwa. Dengan kata lain tadi kalau dikatakan Pak Peggy, saya tidak sependapat itu. BAP itu penting. Bagaimana proses BAP itu dilakukan? Bagaimana tadi itu kalau kita mengacu pada pengakuan Dede, oh proses BAP itu dilakukan seperti itu. Ya. Lalu kaitannya dengan penegak hukum yang sekarang ada bagaimana? Ini peristiwa 2016. Ya. Penegak hukum tanpa menunggu laporan harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang disampaikan. Baik oleh Saka Tatal, oleh Dede, oleh siapa itu lagi. Liga Akbar. Penegak hukum jangan menunggu laporan. Karena ini bukan delik aduan. Itu ada di dalam KUHP. Langsung saja diselidiki. Benar enggak ini pengakuannya? Kalau enggak benar ada konsekuensi hukumnya sendiri. Jadi begitu. Makanya saya sebagai akademisi ini melihat medsos ini yaitu tadi berseliweran ya. Yang satu begini, yang satu begitu. Ini bagaimana? Maka kita kembali kepada norma-norma, kepada ilmunya saja. Kalau penggunaan ilmunya kita bisa menilai kok dari situ. Oh ini unprofesional, oh ini tidak profesional. Ya. Tidak profesional itu ya tadi itu bisa saja kurang memahami ilmunya. Karena tidak hanya memahami ilmu hukum pidana formil itu. Ilmu hukum pidana itu ada ilmu bantunya. Harus menguasai kriminalistik, harus menguasai kriminologi, bahkan psikologi forensik. Bang Reza nanti akan menjelaskan. Itu harus menguasai. Kalau nggak menguasai, dipanggil ahli. Disitulah fungsi ahli, keterangan ahli. Supaya membuat terangnya peristiwa.